Udah bikin kita cerita dulu. Nani? Udah? Itu benar deh. Ya, juga ini mampu dah. Disukai benar kerjaan aku. Deh? Agak lah. Ada beda. Itu mana? Nak dah. Juga terbang dah nak kita. Udah? Itu lah. Udah dah. Gue ini nak lupa dah. Cek. Oh. Hai cái mana? Kita apa dah? Sepuluh dah. Coba nak buat dah. Oke, ada baik. Arigatou gozaimasu. Ciao. Ini. Shishi. Ta. Arigato. Oke. Masuke bro. Bino de tu 스타리오 왜? 자. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Welcome back to my channel. Selamat datang di video kelima gua. Gimana opening gua pakai bahasa Jepang? Keren kan? Iya sih, gua tahu agak cringe. Supaya mirip ciri opening gitu pakai bahasa Jepang. Oke, lupain aja. Jadi gue minta maaf dulu sebelumnya karena gue baru ngupload video lagi. Soalnya kemarin gue lagi banyak kesibukan. Nah, karena masih banyak banget yang minta gue untuk ngupload video lagi, jadi di video kali ini gue bakal langsung ngebahas 10 soal. Dimana 5 soal ini adalah soal UTBK tahun 2019 dan 5 soal ini adalah soal-soal dari followers gue di Twitter dan Instagram. Buat kalian yang mau nanya-nanya ke gue atau nanya-nanya soal, silahkan kalian DM aja nih sosial media gue di Twitter dan Instagram, oke? Sebisa mungkin gue balas. Oke, sebelum video mulai, gue mau ingetin dulu sama kalian, jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari gue. Jangan lupa juga share video ke teman-teman dan grup kalian supaya yang lainnya juga bisa ikutan belajar. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai video pembelajarannya. Let's go. Oke, seperti biasa, kalian pause dulu videonya, kerjakan secara mandiri. Di sini ada 10 soal, di mana 5 soal pertama adalah pertanyaan dari beberapa para followers gue di Instagram maupun di Twitter. Sedangkan 5 soal berikutnya adalah soal-soal UTBK tahun 2019 yang asli, sebagai lanjutan dari video gue yang sebelumnya. Oke, langsung aja kalian coba pelajari ya. Kalau kalian nggak bisa, tonton aja video pembahasannya. Selamat belajar. Oke, sebelum kita bahas soalnya, kita masuk ke teorinya dulu. Ini teori dasar dari lingkaran yang harus kalian kuasain, teori sudutnya. Kalian tahu ini apa? Ini lingkaran. Ini tahu apa? Ini pusat lingkaran. Anggaplah ini huruf P gitu, pusat lingkaran. Ini namanya apa? Ini keliling lingkaran. Oke? Sekarang gini, anggaplah ada sudut APB. Sudut APB itu sudut apa? Sudut pusat. Kenapa sudut pusat? Karena dia sudutnya terletak di pusat. Anggaplah sudut pusatnya itu 80 derajat gitu. Misalkan di sini ada huruf C dan ditanya berapakah besar sudut ACB? Berapa besar sudut ACB? Nah, sudut ini ACB nih, kalian harus tahu dulu kalau dia sudutnya terletak di keliling, itu namanya sudut keliling. Sudut keliling itu besarnya adalah setengah dari sudut pusat. Karena sudut pusat 80, berarti sudut kelilingnya berapa? 40 gitu. Misalkan di sini ada huruf D. Kita tulis di sini tuh ADB gitu, ADB. Berapa besar sudut D? Ya sama, 40 derajat karena sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat gitu. Misalkan di sini ada huruf M. Ditanya adalah sudut ABM. Misalkan ya ABM itu sudut keliling juga gitu. Ya berarti setengahnya dari 80 berapa ya? 40. Gitu ya jadi. Nah, misalkan diketahui nih sudut ATB ini adalah 70. Nah, berapa sudut pusatnya atau sudut APB? Sudut APB yaitu 2 kalinya sudut keliling, berarti 140. Nih, sudut APB 140 gitu aja ya. Jadi, kalau dibolak-balik kalian harus bisa. Jadi, ini basicnya dari sudut lingkaran yang harus kalian kuasain gitu. Jadi, pada kesimpulannya bahwa sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Tapi teori ini harus kalian kuasain dulu. Oke? Oke. Jadi gimana nih? Yang ditanya adalah sudut KML. Ya, sudut KML, sudut ini. Kita tahu ya, kalau garis KN itu adalah pelurus, oke?
Pelurus, seperti yang selalu gue jelaskan, pelurus itu selalu 180 derajat. Jadi sudut yang ini adalah 180 derajat. Karena ini sudutnya 44, berarti sudut ini berapa? Ya tinggal 180 dikurang 44, berapa? 136, berarti sudut yang ini adalah 136. Nah, seperti teori yang gue jelasin tadi, ini sudut pusat ya, udah tahu ya, ini sudut pusat nih, KOL. Ini sudut pusat KOL. Seperti teori yang udah gue jelasin, kalau sudut keliling itu adalah besar sudut keliling nih, KML ini kan keliling nih, ya kan dia dikeliling kan, terus ini di pusat. Makanya ini sudut keliling, ini sudut pusat. Nah, seperti yang rumus yang gue jelasin tadi, sudut KML itu adalah setengah dari sudut pusat, gitu. Sudut pusatnya kan 136, berarti sudut kelilingnya berapa? Ya tinggal 136 dibagi 2. Berapa 136 dibagi 2? 68 ya. Jadi sudut KML adalah 68 derajat. Itu jawabannya. Jadi harus dihafalin teori-teori yang penting tadi, kayak sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat gitu. Sudut pusatnya kan 136 derajat besarnya. Ya udah, sudut kelilingnya setengahnya, yaitu 68. Bisa ya? Nah, kalau gini gimana nih? Katanya di soal sudut AEB, sudut ADB, sudut ACB, jika mereka bertiga sudut ini kalau dijumlahin totalnya adalah 228 gitu. Coba kita liatin dulu, kita perhatiin dulu gambarnya. Sudut AEB, sudut ADB, sudut ACB, ini merupakan ini kan sudut keliling ya nggak? E dikeliling, D dikeliling, C dikeliling dengan penjurunya sama A dan B. Ya udah, berarti kita tahu nih besar mereka bertiga sama, ya nggak? AEB, ADB, ACB ini sama. Nah, terus yang ditanya adalah sudut APB. APB itu apa sih? APB itu pusat. Nah, ini ada hubungannya dengan pusat dan keliling. Gimana dong? Ya kita cari tahu dulu nih sudut kelilingnya berapa, nilai sudut keliling. Mereka bertiga kalau dijumlah total 228. Berarti kalau kita nyari karena besar mereka sama, ya udah kita cari dulu sudut kelilingnya berapa. Berarti 228 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Ya karena besar mereka sama. Ini tuh sama, jadi dibagi 3 aja. Terus 228 dibagi 3 hasilnya berapa? 76 ya hasilnya. Jadi sudut AEB 76, sudut ADB 76, sudut ACB 76. Ya udah, tinggal cari sudut pusatnya. Sudut pusat berapa? Sudut pusat itu adalah 2 kalinya dari sudut keliling. Berarti kalau sudut kelilingnya 76, sudut pusatnya adalah 152 ya. Jadi sudut pusatnya atau sudut APB adalah 152 derajat jawabannya. Jadi jawabannya 152 gitu. Nah, ini jangan bingung ya kenapa dibagi 3. Kenapa dibagi 3 ya karena besar mereka bertiga tuh sama gitu. Mereka bertiga tuh sama-sama sudut keliling. Ya tinggal total mereka bertiga 228 dibagi 3, 76. Jadi ini 76, 76, 76. Karena ini 76 itu merupakan sudut keliling, ya udah. Berarti sudut pusatnya 152 gitu. Seperti teori yang sebelumnya. Oke? Bisa ya? Oke, diketahui hari ini adalah hari Senin dan 1523 hari lagi hari apa? Gitu pertanyaannya. Nah, gimana caranya? Mau ngitung satu-satu? Jangan, kelamaan ya 1500 kita hitung satu-satu. Caranya gini. Coba kita hitung manual dulu nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, coba nih. Aduh, tanggal 7 itu hari Senin. Tanggal 7 maksudnya 7 hari lagi itu hari Senin. Ya udah lanjut. Kan 7 hari Senin, terus lanjut ya. Selasa, ini 8. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Hari ke-14 juga Senin. 14 juga Senin. Kalau mau dihitung lagi terus-terusan, 21 itu juga Senin. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya setiap kelipatan 7 dia bakal hari Senin gitu. Oke? BTW tangan gue hitam banget guys tuh. Buset. Maaf ya, masih pakai spidol. Emang belum modal buat beli screen recorder kayak orang-orang atau beli MacBook. Maaf ya. Oke, lanjut, fokus. Sekarang berarti gimana caranya? Kita udah dapat kesimpulannya bahwa setiap kelipatan 7 adalah hari Senin. Ya udah gampang, tinggal 1523 kita bagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena setiap kelipatan 7 itu adalah hari Senin gitu. Jadi ya udah kita bagi aja. Coba. Jadi caranya gini doang ya, simple. 1523 bagi 7 berapa? 2. 2 kali 7 14 dikurang 123. 12 bagi 7 1 ya. 1 kali 7 7 dikurang 53. 53 bagi 7 dapat 7. 7 kali 7 49 dikurang 4. Sisa 4.
Apakah 4 bisa dibagi 7? Nggak bisa. Oke. Jadi sisanya 4 nih, sisa 4 hari. Jadi 1523 itu udah 217 kali dia ngulang sebagai hari Senin gitu. Sisanya 4 hari. Ya udah berarti tinggal ditambah 4 hari aja, tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi jawabannya Jumat gitu ya. Jadi jawabannya Jumat. Jadi caranya tinggal simpelnya 1523 dibagi 7, sisanya berapa? Nanti sisanya adalah jawabannya gitu. Jadi hari Jumat, tinggal Senin ditambah 4 hari. Jadi jawabannya Jumat, bisa ya? Nah, gimana nih? Ditanya adalah A plus 10. Ini A, ini 30. Terus yang tanya A plus 10. Pertama kita cari persamaannya dulu. Contoh gini. Kita tahu ya sudut ini sama besar dengan sudut ini. Oke? Ini namanya kalau nggak salah berseberangan deh. Gue nggak penting sih sama namanya. Yang penting kita paham kalau ini tuh sama besar gitu. Ya kan? Jadi karena ini sama besar, berarti bisa ditulis persamaannya. 7x min 60 sama dengan 3x. Besar sudutnya sama. Terus gimana? Ya udah 3x pindah ke kiri, jadinya 4x dikurang 4x. Kan 7x dikurang 3x nih, berarti 4x sama dengan min 60 pindah ke kanan 60. Dapat x sama dengan 60 dibagi 14 berapa? 15. Dapat x 15. Berarti kalau x 15 sudut ini berapa? Kalau x 15 berarti sudut ini 45 ya. Kan 3 kali 15 berarti ini 45. Oke. Ini kan pelurus nih ya nggak? Ini kan pelurus. Berarti kalau ini 45 ini berapa? 180 dikurang 45. Berarti 135 gitu ya. Ya udah, kita coba buat segitiganya gini. Ini 135, ini 30, ini A. Berapa nilai A? Ini kan segitiga, ingat segitiga selalu 180 derajat. Berarti A ditambah 135 ditambah 30 sama dengan 180 derajat. Berarti A sama dengan 180 dikurang 135 sama dikurang 30 berarti berapa? 25 ya. Kok 25 sih? 15. Sorry. A sama dengan 15. Dapat nilai A sama dengan 15. Tapi yang ditanya adalah nilai A plus 10. Ya udah tinggal 15 tambah 10 sama dengan 25. Selesai. Oke, kan ada bangun kayak gini nih yang tanya besar sudut X kan. Nah, kita cerita dulu nih. Ini diketahui segitiga Pythagoras ya. Ini 8, ini 6. Ini kan sisi miring. Berarti kita bisa nyari panjang sisi miringnya ya. Ya langsung aja 10. Oke, bisa kan ngerti kan kenapa 10 pakai Pythagoras. Terus ini juga Pythagoras nih. Ada siku-siku. Ini 24, ini sisi miringnya 26. Kalau segitiga jadi gambar tuh kayak gini jadinya. Ini 24, ini 26. Nah, dicari sisi yang ini. Sisi yang ini nih. Sisi ini berapa? Kalau dihitung secara Pythagoras, tahu Pythagoras kan, hasilnya bakal 10. Berarti panjang ini juga 10. Dapat deh kesimpulan kalau ini 10, ini 10. Artinya apa? Artinya ini yang segitiga ini nih, gue pindahin ke sini. Kecilan ya. Segitiga ini 10, panjangnya ini 10. Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ingat kalau segitiga sama kaki di sini sama besar nih, kaki-kaki di sini. Berarti kalau ini 70, ini juga 70. Ya udah, segitiga selalu 180 derajat sudutnya. Berarti kalau ini 70, ini berapa? 40 ya. Ya kan? Ya udah, jadi X sama dengan 40. Selesai. Oke, di soal pertama kali ini soalnya adalah tentukan yang merupakan sebagai Y sebagai fungsi dari X. Y sebagai fungsi dari X. Berarti begini bentuknya. Ingat, kalau ada... Ini kurang rapi ya. Y sebagai fungsi dari X gitu. Nah, kalian ingat gini kan, ada yang bentuk kayak gini, ada juga yang bentuk kayak gini kan. Nah, jangan sampai ketukar-tukar. Ingatnya gini aja. Kalau dia bentuknya begini, Y-nya begini, kita tarik garis vertikal. Itu kuncinya. Tapi kalau garis X, bentuknya X, kita tariknya garis X gitu ya. Nah, ini kan kita kan sekarang ngerjainnya Y sebagai fungsi dari X gitu kan. Berarti bentuknya fx sama dengan Y. Berarti caranya tarik garis vertikal atau tarik garis Y gitu. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y kan. Nah, kita tuh tarik
sumbu Y-nya itu ceritanya kita pindahin gitu kemana aja, boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini gitu. Jadi biar lebih gampangnya kita tarik aja gitu garis. Kalau kita tarik garis kayak begini, terus taunya pas tarik garis menyentuh 2 titik kayak begini, berarti itu bukan jawabannya. Kita cari yang nggak boleh menyentuh 2 titik. Kita cari jawabannya yang hanya menyentuh 1 titik gitu. Coba kayak gini, yang opsi B nih. Berarti A bukan jawabannya ya. Coba opsi B. Kita tarik garis kayak gini. Kalau tarik garis kayak gini dia nyentuh 2 titik nih. Berarti dia bukan jawabannya. Kan kita nyari yang fx sama dengan y gitu kan. Terus coba opsi C. Kalau kita tarik garis di sini, ini menyentuh banyak titik, menyentuh semuanya kan nggak boleh, jelas nggak boleh. Coba opsi E nih. Kita tarik garis lurus, ya kan? Garis Y gitu. Masih menyentuh 2 titik, berarti bukan jawabannya. Nah, kalau opsi D, kenapa dia benar? Karena kalau tarik garis lurus, dia hanya menyentuh 1 titik gitu. Mau ditarik sebelah sini, sama, dia hanya menyentuh 1 titik. Tarik di sini juga 1 titik. Jadi jawabannya D. Ini gampang ya. Ingat kalau bentuknya kayak gini, tarik garis vertikal. Tapi kalau bentuknya FY sama dengan X, kita tariknya garis X atau garis horizontal. Bisa ya. Semangat. Oke, ada bentuk grafik kayak gini, kita harus bentuk persamaan garisnya gitu. Langkah pertama yang harus kita lakuin adalah nih, yang di ini gue kebalik, ini sumbu X, ini sumbu Y, gue kebalik sih. Langkah pertama yang harus kita lakuin adalah yang di sumbu Y, nih yang di sumbu Y, ini kan ada garis nih ya kan, ini garis ini melewati titik, ini titik apa? Titik 0,4, yang ini titik 6,0, udah ngerti ya cara nentuin titik. Yang di sumbu di sumbu Y itu diubah menjadi X gitu. Gini, ini kan 4 ya. Ya kan 4 ini terletak di sumbu Y. Dijadiin X, jadi 4X. Nah, bukan ditambah sih, sebenarnya 4X. Terus ini kan ini kan 6 nih. 6 ini kan di sumbu X. Nah, 6 ini dijadiin Y gitu. Karena ini 6-nya daerah positif, berarti jadi 4X positif 6Y gitu. Terus sama dengan, ini bukan sama dengan ya, ini cuma permisalan dulu sementara. Sama dengan 4 dikali 6, berapa 4 kali 6? 24 gitu. Caranya gimana? Gini, setelah kita udah dapet persamaan kayak gini, kita kan harus nentuin bentuk sama dengan ini sebenarnya kayak begini, 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 atau begini gitu kan. Yang pertama harus kita lakuin adalah uji titik 0,0. Apa sih uji titik 0,0? Jadi gini, ganti X sama dengan 0, Y juga sama dengan 0. Coba 4 dikali 0 berapa? 0. Ditambah 6 kali 0, 0. Berarti 0 sama dengan 24. Ini bukan sama dengan ya, ini cuma permisalan doang. Terus 0 sama 24 tuh gimana nih hubungannya? Apakah dia begini, atau dia begini, atau dia begini, atau dia begini? Gimana caranya? Ya gini aja caranya. Kita lihat di gambar, di soal arsiran tuh ngarah begini kan. Soal itu mengarsir, ini kan titik 0,0 nih. Ya kan, ini titik 0,0. Di soal itu, gambarnya mengarsir titik 0,0. Kalau gambarnya mengarsir titik 0,0 berarti pakai pernyataan yang benar. Pernyataan benernya gimana? 0 sama 24 tuh pernyataan benernya begini kan. 0 kurang dari 24 gitu. Ini pernyataan benar. Kenapa kita pakai pernyataan benar? Karena 0,0 diarsir. Nah, terus kita bingung nih pakai simbol kayak begini atau begini. Ya kan, pakai simbol begini atau begini. Dilihat dari bentuk garisnya. Di soal garisnya itu putus-putus. Kalau putus-putus kita pakainya simbol yang ini. Tapi kalau garisnya lurus kita pakai simbol yang ini. Oke, udah paham ya nentuin begini atau begini. Ini dibacanya kurang dari, kalau ini dibacanya kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari atau sama dengan kalau garisnya lurus, tapi kalau kayak begini itu kalau garisnya putus-putus. Nah, kita udah dapat nih, berarti bentuk persamaannya kayak begini, 0 kurang dari 24. Kita dapat simbolnya adalah pakai kurang dari. Kenapa pakai kurang dari? Karena kita pakai pernyataan yang benar. Soalnya 0,0 diarsir, tapi kalau misalkan arsiran yang arah ke sini, berarti kan 0,0 nggak diarsir tuh. Ya kan, karena 0,0 nggak diarsir, berarti kita pakai pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah gimana ya? 0 lebih besar dari 24 gitu. Tapi karena 0,0 diarsir, kita pakai pernyataan yang benar. Udah dapat, simbolnya adalah ini. Ya udah tinggal ditulis aja 4x ditambah 6y kurang dari 24. Dibalikin ke bentuk sini. Terus bisa dipindahin atau disederhanain bisa. Kalau dipindahin jadi 4x plus 6y min 24 kurang dari 0. Kalau mau disederhanain jadi 2x plus 3y dikurang 12 kurang dari 0. Ini jawabannya. Ini bisa jawabannya, ini juga bisa jawabannya.
gitu ya. Kalau ini jawabannya, kalau ini disederhanain lagi, selesai. Oke, diketahui nih ada sebuah data nih, ada data 11, 19, 5, X, 16, 4, 22, dan seterusnya. Terus diketahui median dari data tersebut adalah X. Jadi X ini merupakan mediannya. Nah, yang ditanya adalah hubungan P dan Q, di mana P itu adalah X dan Q adalah rata-rata. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari nilai X-nya. X-nya itu berapa? Ya udah nih, kita bentuk dulu data yang ini, kan belum rapi nih datanya, kita urut dulu jadi tersusun gitu atau rapi. Dari yang terkecil dulu, dari 4, terus abis itu 5, abis 5 11, abis 11 16, abis 16 19, abis 19 22. X-nya di mana? Ya karena X-nya median, berarti X-nya di tengah-tengah. Di mana kalau tengah-tengah? Berarti di sini ya, di antara 11 dan 16. Ya udah, kita ubah dulu jadi di tengah-tengah. Oke, ini datanya udah rapi nih, X-nya udah di tengah-tengah sebagai median. Sekarang berapakah nilai X gitu kan? Kita kan mau cari nih berapa nilai X. Nah, karena X di tengah-tengah berarti gimana dong? X bisa, sebenarnya intervalnya gini, X bisa berupa bilangan 11 hingga 16 gitu. Nah, X itu bisa 11 atau 11, X itu bisa bilangan dari 11 sampai 16, bisa 11, bisa 12, 13, 14, 15, 16. Ya udah, kita ambil batas terjauhnya aja. Kan dia bisa 11 nih X ini, bisa 11 dan juga X bisa 16. Kita masukin dulu misalkan X itu 11. Ya, jadi ada dua percobaan yang kita coba, jika X 16 atau jika X 16. Kita coba yang X 11 dulu. Yaudah nih, X 11. Kalau X 11 berapa rata-ratanya? Nah, tinggal masukin ke rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu apa sih? Jumlah data, ya, jumlah data dibagi banyaknya data. Coba, jumlah datanya berapa? Tinggal dijumlah aja semua. 4 tambah 5 9, 9 tambah 11 20, 20 tambah 16 36, 36 tambah 19 55, 55 tambah 22 77. 77 ditambah X ya, X nya kita hitung tadi, dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, X nya kan kita coba 11 nih ya kan, X nya 11 nih, berarti 77 tambah 11 berapa? 88. 88 dibagi 7, ini rata-ratanya. 88 dibagi 7 berapa? Sekitar 12 koma gitu, 12 koma, nggak penting lah ya, nggak penting koma berapa, koma sekian gitu. Nah, kan 12 koma nih ya kan. Ternyata kalau misalkan kita coba X nya 11, hubungan P dan Q yaitu P kurang dari Q atau 11 kurang dari 12 koma. Berarti kita dapat nih hubungannya P kurang dari Q. Tapi coba kita coba dulu kalau X nya 16. Kalau X nya 16 berarti kan, kita coba nih, X nya 16. Berarti kan kita hitung rata-ratanya 77 ditambah X per 7, masih sama ya. Terus X nya kan 16 nih, 77 tambah 16 berapa? 77 tambah 16 itu 93 ya, 93 dibagi 7, berapa 93 dibagi 7? Sekitar 13 dapat gak? 70 dapat sekitar 13 koma sekian. Nah, hubungannya apa? Kalau misalkan X nya 16, ternyata hubungannya itu P lebih besar dari Q gitu. Ternyata kita pas nyoba X nya 11 kita dapatnya P kurang dari Q. Tapi kalau kita nyoba X nya 16, kita dapatnya P lebih besar dari Q. Karena ada dua jawaban, yaitu P lebih besar dari Q dan P kurang dari Q. Berarti jawabannya informasi yang diberikan, data yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada, pertanyaan P dan Q. Jadi jawabannya D, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya D ya, gitu. Oke? Jangan lupa basic-basicnya seperti median itu apa, rata-rata itu apa. Jadi kalian harus nguasain itu dulu, baru bisa ngerjain soal ini, ya. Oke, diketahui Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Berarti kan bahasa matematikanya 5B ditambah 10P. Diketahui 2 pensil harganya 5.000 gitu. Berarti satu pensil berapa? Ya berarti kan satu pensilnya 2.500, ya kan? Tinggal 2P sama dengan 5.000, berarti P sama dengan 5.000 dibagi 2. 5.000 dibagi 2 kan 2.500. Bisa ya. Terus yang ditanya ini 10P. Berarti kalau 10P, yang kiri dikali 10, yang kanan dikali 10. Buat persamaan, jadi 25.000. Berarti 10P sama dengan 25.000. Kita udah dapat nilainya. Harga satu buku adalah B rupiah. Si Amir beli 5 buku. Berarti jadinya berapa tuh? Berarti 5 rupiah ya. 5 rupiah, 5B gitu. Kalau harga 1B adalah B, berarti kalau harga 5B, harga 5 buku adalah ya 5B gitu. Nah, sekarang Amir membayar
harga 5 buku dan 10 pensil ini dengan uang 100.000. Berapa kembaliannya? Ya udah tinggal gini aja, 100.000 dikurang 5B plus 10P. Jangan lupa tanda kurung ya, jangan lupa tanda kurung. Kembaliannya berapa? Gitu. 5B-nya kan kita dulu hitung 100.000 dikurang 5B ditambah 10P-nya berapa? 25.000 kan? 25.000. 10.000 dikurang 25.000 berapa? 75.000. Terus 100.000 dikurang 5B berapa? Ya min 5B ya. Ya kan? Jadi gini, 100.000 dikurang 25.000, 75.000. Terus dikurang lagi 5B gitu. Jadi kembalian yang didapatkan adalah 75.000 dikurang 5B. 75.000 min 5B. Ini jawabannya selesai. Nah, soal kayak gini. Pernyataan satu ada pernyataan satu, ada pernyataan dua. Terus yang ditanya berapakah nilai X min Y? Berarti apa yang harus kita ketahui? Kita harus tahu nilai sudut X dan nilai sudut Y gitu. Ya. Kita harus cari tahu ini nih. Dari pernyataan ini mana yang bisa? Coba kita coba dulu. Pernyataan 1, AB diketahui panjang AB, nih panjang AB sama dengan BC sama dengan AC. Apakah kita bisa mencari nilai X min Y? Coba. Kalau panjang segitiga ini sama, artinya apa? Artinya segitiga ABC sama dengan apa? Sama sisi ya. Ya enggak? Ini sisinya sama nih, sama panjang. Nah, kalau segitiga sama sisi, yang syaratnya apa? Berarti segitiganya semuanya sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Berarti kita tahu nih X-nya 60 derajat. Ya kan? Dapat X-nya 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, kita dapat ke sudut Y? Dapat ya. Ini kan sudutnya bersilangan ya. Bentuknya kayak begini pokoknya. Nah, ini kan 60. Berarti ini juga sama kan, besar sudutnya 60. Ingat sifat sudut ya. Kalau bersilangan gini sudutnya sama besar. Ini 60, ya udah berarti ini 60. Dapat Y-nya 60 derajat. Berarti X min Y berapa? 0. Dapat ya. Pernyataan 1 kita bisa tahu nilai X min Y. Coba kita pakai pernyataan 2, DE, panjang DE sama dengan EC sama dengan panjang DC. Ya. Coba, berarti yang sama sisi yang ini ya. DE, EC, DC. Berarti sudut Y berapa? Sudut Y 60 derajat. Ingat, segitiga sama sisi. Berarti semua sudutnya adalah 60 derajat gitu. Jangan lupa syaratnya. Kita dapat nih sudut Y-nya 60 derajat. Tapi kalau kita dapat sudut Y, apakah kita bisa mencari sudut X? Coba. Kalau ini 60 ini berapa? Ini 60 ya. Sabar. Ini kita nggak tahu nih sama sisi atau nggak. Kan kita cuma pakai pernyataan 2. Nah, apakah kalau kita tahu sudut ini 60 derajat, kita bisa tahu sudut X? Ini 60. Apakah kita bisa tahu sudut X? Ya nggak bisa ya, nggak tahu. Kenapa? Karena belum tentu ini 60 juga. Siapa tahu ini 70 terus ini 50. Nggak tahu ya kan kalau kita pakai pernyataan 2, kita nggak tahu nih segitiga ABC ini sama sisi atau nggak. Nah, berarti pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Nggak bisa kita nyari nilai X. Ya udah, berarti jawabannya pernyataan 1 saja ya. Oke, yang A. Bisa ya. Oke, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian suka videonya dan semoga ilmu yang gue berikan bermanfaat. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa share ke teman-teman dan grupnya supaya yang lain juga bisa ikutan belajar. Makasih yang udah nonton sampai habis. Gua Alken dan dadah. Aduh, udah lama nggak bikin konten. Jadi agak kaku gitu gue ngomongnya. Semoga deh kedepannya lebih baik. Semoga, amin.